Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur hampir 3 bulan, kurang 1 minggu. Tapi hari ini kita boleh beribadat kembali kepada Tuhan seperti sedia kala. Berkat-berkat hari Pentakosta. Minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta, kecurahan Roh Kudus. Lalu apa berkat-berkat? Apa maknanya? Apa cuma sekedar perayaan? Kita merasa hari Natal rasanya meriah sekali. Padahal kalau kita mengerti hari Pentakosta, berkat yang luar biasa diturunkan Allah dari sorga. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai 4. Kita membaca ayat yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, yang hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini terjadi pada hari Pentakosta. Itu artinya hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus. 40 hari di atas muka bumi, lalu naik ke surga. 10 hari sudah itu Tuhan curahkan Roh Kudus secara luar biasa, saudara sekalian. Peristiwa Pentakosta ini terjadi kurang lebih tahun 35 Masehi. Jadi hampir 2000 tahun yang lampau, saudara sekalian, kurang lebih. Maka itulah Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Selanjutnya kita melihat ayat 12 dan 13, saudara sekalian. Di situ dikatakan, mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabok oleh anggur manis. Saudara-saudara, di situ sudah sekarang kita melihat perbincangan orang banyak. Mereka tidak sadar bahwa itu kecurahan Roh Kudus yang luar biasa. Pikir mereka terjadi kekacauan. Tetapi kemudian di situ kita lihat bangkitlah Petrus menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Sehingga kita melihat pada ayat yang berikutnya itu Kisah Rasul 2 ayat 14 mulai di sana dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, belum habis. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Terus, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Orang-orang muda, orang-orang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka
akan bernubuat. Ayat 21 dikatakan dengan jelas, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekarang timbul pertanyaan, kalau hari Natal begitu meriah, lalu hari Pentakosta manfaatnya itu apa bagi kita? Berkat apa di balik hari Pentakosta itu? Pertama-tama saudara, Roh Kudus adalah pengganti kehadiran Yesus di atas muka bumi ini. Coba andai kata saudara menjadi murid-murid Yesus, lalu guru kita akan naik ke surga meninggalkan kita. Bayangkan betapa gelisah hati murid-murid itu. Ada yang sedih, ada yang berduka cita, ada yang hampir putus asa. Kalau guru kita pergi, bagaimana kita nanti? Guru kita, nabi kita, Tuhan kita pergi meninggalkan kita. Dulu dia menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit, orang yang lapar diberinya makan, orang mati dihidupkannya. Siapa yang bisa menggantikan dia kalau dia pergi? Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus itu pengganti Yesus Kristus hadir di bumi. Tidak ada bedanya bagi orang yang nanti penuh Roh Kudus. Kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus lebih daripada kehadiran Yesus. Mengapa? Kehadiran Yesus cuma sedikit manusia, tapi kehadiran Roh Kudus seluruh muka bumi bagi orang yang menerima dia. Oh, itu Yesus hadir dalam hidup mereka. Hal ini menggenapi janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 itu dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain daripada diriku. Kalau diriku sebentar menyertai kamu, tapi Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bisakah saudara membedakan? Semua orang berhak menerima kehadiran Yesus dalam wujud Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan menyertai bukan cuma 3 tahun, 5 tahun, tetapi sampai selama-lamanya. Dan ayat itu berkata 17 menyatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau Yesus hadir, dia tidak bisa menyertai semua orang. Tapi Roh Kudus hadir, lebih lagi. Dia menyertai setiap orang percaya dan Roh Kudus hidup di dalam dia. Dan lebih daripada itu, diam di dalam kita. Anytime, anywhere, setiap waktu, setiap saat, dia diam menyertai kita. Dia disebut penolong. Bahasa Yunani, parakletos. Itu artinya mendampingi kita. Itu artinya menolong, menasihati, dan lebih dari semua, mendorong, memberi kita semangat hidup. Enggak ada orang yang bisa mendorong kita. Senantiasa, lebih dari Yesus hadir di bumi, adalah Roh Kudus. Inilah Yesus pengganti kehadiran Yesus. Yang kedua, Roh Kudus itu bekerja dalam hati manusia. Membuat manusia percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan.
Orang percaya itu bukan karena faktor yang biasa, tapi Tuhan campur tangan. Melalui Roh Kudus, manusia dibuat percaya sehingga mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu karena pertolongan Roh Kudus. Jadi bisa saudara bayangkan kalau Roh Kudus tidak bekerja, bisakah hati kita ini sungguh-sungguh percaya dan mengaku Yesus Kristus Tuhan? 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah yang bisa berkata, dapat berkata, terkutuklah Yesus. Enggak. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, bisa kita bayangkan betapa kuatnya makna Roh Kudus. Sehingga dia meyakinkan kita bulat. Sehingga kita tahu ia anak Allah. Dia yang sudah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dia juga yang berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 ya. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya ada keselamatan. Bukan guru, suhu, orang pintar, bukan nabi, tapi Allah sendiri yang menjamin keselamatan. Karena itu kalau kita percaya Yesus, diyakinkan oleh Roh Kudus, tidak ada nama lain kecuali nama Yesus. Ini berkat yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, Roh Kudus itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kita dapat menerima Yesus dan firman sebagai kebenaran. Sekarang kita tidak bertemu dengan Yesus. Tapi kalau Roh Kudus dalam kita, maka kita bisa menerima Yesus pribadi yang tidak kelihatan dengan mata kita sebagai kebenaran satu-satunya. Dan juga kita bisa menerima setelah dia naik ke surga, diturunkan firman Allah, Alkitab. Sehingga kita bisa yakin bahwa Alkitab itu firman Allah. Dan Alkitab itu kebenaran. Siapa yang membuat kita yakin demikian? Hanya satu, Roh Kudus, saudara sekalian. Sebab apa? Sebab Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa. Dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dunia punya kebenaran yang rapuh, yang palsu. Tapi dia, siapa? Roh Kudus. Kalau itu dalam kita, dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Lalu kemudian, ia tidak berkata untuk diri sendirinya. Tapi apa yang dikatakan itu ada memberitakan kepada kita oleh Bapa di sorga. Dan dia memberikan kepada kita hal-hal yang akan datang. Tidak ada orang yang bisa percaya dunia akan kiamat. Yesus akan datang kembali. Kecuali Roh Kudus yang meyakinkan kita. Sehingga kita dengan sepenuh hati percaya demikian. Dunia ini tidak ada kebenaran
Kejadian 5 ayat 5 berkata kecenderungan hati manusia itu yaitu membiasakan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Roma 3 berkata, tidak ada orang yang benar. Di atas muka bumi tidak ada orang benar. Kalau kita mendengar setiap hari di mana-mana, orang berkata dirinya benar. Pengadilan berkata dirinya benar. Hari ini kita mendengar sekretaris Mahkamah Agung, saudara sekalian, ditangkap karena ketidakbenaran yang luar biasa, saudara sekalian. Tapi Yesus itu adalah kebenaran ilahi yang dari Allah. Di tengah-tengah dunia yang jahat tidak memiliki keadilan. Tidak tahu apa arti kebenaran yang sejati. Yesus datang. Sebagaimana Yesaya 9 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa keadilan dan kebenaran ada di dalam Dia. Keadilan dan kebenaran ada di dalam Dia. 2.900 tahun yang lalu sudah diberitakan bahwa keadilan dan kebenaran ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga saudara sekalian mendatangkan dunia ini damai, mendatangkan sejahtera selama-lamanya. Ketika Yesus naik ke surga, Dia memberikan kepada kita kebenaran yang tertulis, Alkitab. Bagaimana kita bisa percaya ini firman Allah? Ini kebenaran yang sejati, saudara sekalian. Hanya oleh Roh Kudus. Dalam ayat Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini kebenaran yang membawa kita kepada kekudusan. Yesus tidak hadir di sini. Dia sudah ada di sorga. Tapi Roh Kudus senantiasa. Dan ini maknanya. Mengapa hari Pentakosta itu sangat-sangat besar anugerah Allah melalui kehadiran Roh Kudus di atas muka bumi ini, saudara sekalian. Ini firman Allah. Firman itulah kebenaran. Ini fondasi iman kita yang tidak pernah goyah. Dulu saya muda, sekarang saya sudah tua. Tetapi sudah sekarang tidak berubah keyakinan itu. Bahkan makin hari semakin kuat. Tidak goyah. Sebab Matius pasal 24 mengatakan langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ini datang dari Roh Kudus. Enggak ada manusia yang bisa berbuat itu. Kecuali Roh Kudus yang sudah menuntun kita, yang memberikan kebenaran itu kepada kita sekalian. Karena itu kita sangat membutuhkan Roh Kudus, sangat merindukan pimpinannya. Yang keempat, Roh Kudus adalah Roh penghibur. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 berkata demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadaku, kepada kita sekalian. Siapa? Roh Kudus. Dan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakannya 2000 tahun yang lalu. Kemudian Yesus kebenaran itu berwujud Alkitab. Dan Dia mengingatkan perkataan itu. Sampai mati kita tidak lupa. Itu oleh Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Dialah Roh penghibur. Sehingga dalam dunia ini, saudara kalian, yang penuh tantangan. Dunia yang penuh bencana.
dunia yang penuh penyakit, bahkan wabah-wabah, sampar-sampar. Hari ini corona menjalar di mana-mana. Tapi Roh Kudus akan memberikan penghiburan, kekuatan, meyakinkan kita. Dia beserta dengan kita. Sehingga hari ini kita tabah hadir di sini dengan tidak bimbang, tidak ragu. Sebab penolong kita menyertai kita dan memberi penghiburan kepada kita sekalian. Dalam Filipi 4 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Luar biasa. Rasul Paulus itu mengabarkan Injil. Dulu dia menentang Injil, sekarang dia mengabarkan Injil. Rela sampai mati. Sampai titik darah penghabisan. Karena itu sekarang dia disesah, dicambuk, dirajam, mau dibunuh. Dan hari ini dia di Filipi dimasukkan ke dalam penjara pada waktu itu. Luar biasa. Dalam penjara Filipi sekarang tidak seperti penjara kita sekarang. Dia dirantai di bawah tanah. Kadangkala dia diikat dengan penjaganya itu, sehingga kiri kanan penjaganya itu terikat bersama-sama dengan dia. Kalau saudara mengalami itu, dapatkah kita bisa terhibur, bisa kuat? Tapi kita memiliki penghibur. Paulus memiliki penghibur yang menyertai dia senantiasa, yaitu Roh Kudus. Sehingga di dalam penjara, di dalam bawah tanah itu, dia bisa berkata kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan bersukacita ketika kita dapat berkat. Bahkan dia bersukacita di dalam sengsara. Karena dia tahu ini sangat bermanfaat, berarti, berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu mengalami semua itu dia berkata bersukacita. Bersukacita senantiasa. Bahkan dia kata, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Aduh. Ini kalau kita diyakinkan Roh Kudus, tidak ada perkara yang bisa mengganggu kita di atas muka bumi. Kita kesusahan, kesengsaraan, penjara pun, tidak ada satu yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu kita bersukacita senantiasa, saudara sekalian. Ini yang keempat dan yang terakhir, saudara sekalian, adalah yang kelima, Roh Kudus itu memberi kita kuasa, power, dan penuntun bagi kita. Supaya kita bisa hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kita tahu kita di manusia ini penuh dengan kelemahan dan dosa. Siapa yang mungkin menuntun kita? Dari tahun 1955 sampai sekarang sudah 55 tahun saya berjalan dengan Tuhan Yesus. Rasanya tidak semakin lemah. Tubuh boleh berkurang-kurang, tapi roh bertambah-tambah. Itu semua karena Roh Kudus yang sudah memberikan kita kekuatan pertama. Kekuatan untuk kita hidup dalam kekudusan. Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus itu membuat kita tidak hidup dengan keinginan daging. Dan ayat berikutnya Efesus 5 ayat 18, dan jangan kamu mabuk oleh anggur,
Karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tapi anggur yang lebih berbahaya, bukan ciu, bukan whisky, bukan brandy. Kemabokan hidup duniawi. Sudah lihat manusia yang mabok hidup duniawi, sekalian. Kalau mereka sudah tidak mencapai, mereka lari ke narkoba. Mereka lari kepada bunuh diri. Itu semua kemabokan dunia. Tetapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menuntun kita lepas dari kemabukan dunia. Lepas. Dulu saya mau baptis bingung. Saya kan suka nonton film. Saya kan suka kesenangan dunia. Umur 17 tahun. Kurang 16 tahun setengah. Bagaimana saya bisa melepaskan itu? Tetapi kalau saya senantiasa berkata dan menyanyi, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Hari ini saya sudah tua. Tidak lama lagi saya akan bersatu dengan Kristus. Tetap kuat. Oleh karena Roh Kudus menuntun saya berjalan. Ya. Hari ini kita tahu Yesus sudah naik ke surga. Yesus naik mempersiapkan surga bagi kita. Tapi Roh Kudus turun mempersiapkan kita bagi surga. Saya ulangi. Ketika Yesus naik ke surga, dia mempersiapkan surga bagi kita sekalian. Tapi ketika Roh Kudus turun, dia mempersiapkan kita supaya cocok dengan surga. Tidak ada satu barang yang najis, yang kotor, yang bisa masuk ke dalam surga. Tapi dia mempersiapkan kita untuk kita layak masuk surga. Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Roh Kudus yang membaharui budi pekerti kita. Karakter kita. Hidup baru. Suci dan cocok. Suci itu bukan karena kita tidak berbuat salah. Tapi karena dosa kita ditanggung di kayu salib. Darah Kristus mengkuduskan kita. Kalau Allah mengampuni dosa kita melalui pengorbanan Yesus, siapa yang bisa menuduh kita? Dosa kita sudah dipaku di atas kayu salib. Karakter kita diubahkan sehingga pantas untuk masuk surga. Tapi bukan saja memberi kuasa untuk kita hidup kudus, tapi dia memberi kita kuasa. Kuasa untuk hidup di atas muka bumi ini. Saudara-saudara, telah terlalu banyak yang Yesus buat untukmu. Lalu apa yang kau buat bagi Yesus? Pepatah orang Tionghoa katakan bahwa orang yang jahat itu orang yang tidak tahu berterima kasih. Bo Leong Sim, Bo Kam Sia. Pepatah Indonesia tidak membalas guna. Cuma berpikir apa yang Tuhan buat untuk aku. Terlalu banyak. Tapi kita tidak berpikir apa yang kita buat bagi dia. Dia memberi kuasa kepada kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Tunggu di loteng Yerusalem. Sampai kamu dilengkapi dengan kuasa. Jangan bercoba-coba melayani Tuhan dengan kemampuan, kepintaran kita. Saya sudah kemana belajar. Tapi tetap merasa tidak ada artinya kalau tidak Roh Kudus memberi kuasa. Tapi Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya sudah berkeliling dunia ini hampir 50 negara di dunia. Rasanya saya sudah pergi kemana-mana. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa Dia memberikan Roh Kudus. Dimulai fenomena, gejala yang luar biasa. Gejala yang dahsyat itu bukan kemampuanmu, bukan kepintaranmu, bukan studimu, bukan. Tetapi kuasa Allah yang dinyatakan dalam Roh Kudus yang diam dalam hati kita. Pada waktu Pentakosta pertama ada bunyi deru angin yang dahsyat. Ada lidah-lidah api di atas kepala para rasul itu. Dan kini sudah kurang lebih 2000 tahun dari rasul, 12 rasul itu pergi memberitakan Injil. Patah tumbuh, hilang berganti. Esa hilang, 100 terbilang. 100 hilang, 1000 terbangun kembali, saudara sekalian. Injil dikabarkan melalui generasi demi generasi kepada dunia ini berganti-ganti. Kuasa itu tidak putus-putus. Yesus boleh ada di sorga. Tapi kuasa itu berkata, Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Itulah yang menyertai hamba-hamba Allah, yang meluaskan kerajaan Allah di mana-mana sampai ke ujung bumi, sehingga hari Tuhan akan datang. Saya menggugah hati kita sekalian. Kalau begitu rupa, saudara, yang pertama dikatakan bahwa Roh Kudus itu pengganti kehadiran Yesus di atas muka bumi. Dia penolong, Parakletos. Yang kedua, Ia bekerja membuat hati kita ini percaya. Kita bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang di dalam nama itu orang bisa selamat kecuali nama Yesus. Yang ketiga, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran sehingga kita bisa menerima Yesus selaku kebenaran, dan firman itulah juga kebenaran. Ini luar biasa. Yang keempat, Roh Kudus itu roh penghibur. Saya boleh susah, saya boleh ditantang, saya boleh bermasalah, tapi hari ini saya membuktikan Roh Kudus itu memberi penghiburan ke dalam hatiku, ke dalam hati banyak hamba Allah, ke dalam hati kita sekalian, sehingga kita boleh senantiasa bersuka cita. Dan yang kelima, Dia memberi kita kuasa untuk kita hidup kudus, dan juga untuk kita boleh bersaksi terus. Saya mendorong saudara sekalian, mari kita mulai bersaksi. Jangan takut, jangan takut. Paling banyak saudara ditangkap orang. Percayalah, kalau sudah ditangkap orang, saya mau datang ke penjara, saya mau datang ke pengadilan membela saudara. Dan lebih dari saya, Tuhan pembelamu. Saudara mesti ceritakan. Nomor satu, hidupmu menceritakan. Hidupmu itu bersaksi. Kau adalah surat yang terbuka. Kemudian saudara sekalian, kita bisa bersaksi, menceritakan apa yang kita buat. Kita tidak akan ditangkap orang kalau kita menceritakan. Saudara boleh ditangkap, pasti dilepaskan. Karena saudara bersaksi tentang pengalaman dirimu. Tapi yang lebih dari itu, mendoakan orang sakit. Saya lagi sekali berkata, jangan cuma orang sakit yang didoakan. Orang susah itu banyak. Orang sakit bertubi-tubi di mana-mana ada. Orang susah tidak sedikit. Doakan orang susah. Doakan orang yang buntu jalan. Doakan orang yang miskin.
Doakan orang yang sedih. Kalau lihat orang miskin, doakan. Supaya nasibnya dirubah Tuhan. Tuhan kirimkan supaya anaknya diberkati Tuhan, cucunya diberkati Tuhan. Sehingga hari tuanya damai sejahtera. Kalau saudara berbuat demikian, aduh, maka kesaksian itu akan dengan sendiri. Tuhan bilang gak usah tidak usah siapkan apa-apa. Tapi Roh Kudus akan menolong kita untuk menyampaikan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.